Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, materi eh, ini berisi tentang penetapan kadar senyawa yang ada di Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia, Materia Medika Indonesia, atau dalam Farmakope Herbal Indonesia. Nah, secara prinsip, ya metode yang digunakan ini ada destilasi stal, kemudian spektrofotometri UV, spektrofotometri visible. Ya, biasanya dengan spektrofisible ini eh, awalnya senyawa tidak berwarna, kemudian direaksikan dengan reaksi tertentu agar menghasilkan larutan yang berwarna. Ya, contohnya AlCl3 pada flavonoid total dan cholincycalteu untuk kadar fenol total. Ya, bisa dibilang kolorimetri. Kemudian penetapan cara yang lain adalah gravimetri, KLT densitometri, dan KCKT. Nah, ada satu metode titrasi, tapi memang di FHI sudah tidak ada. Di Materia Medika ada. Ya, nanti kita lihat senyawa apakah itu. Nah, dalam penetapan kadar senyawa, pahami baku pembanding perlu apa tidak, dan senyawanya apa untuk baku tersebut. Kemudian, cara perhitungan kadarnya, kemudian batasan kadarnya, bisa atau mampu mencari literatur yang menyatakan batasan ini, ya. Kemudian memenuhi syarat atau tidak, ya. Jadi mampu menyimpulkan hasil yang diperoleh. Nah, kadar total golongan, ya, prinsipnya adalah penerapan metode spektrotitrimetri, volumetri, gravimetri, atau lainnya yang dapat ditetapkan kadar golongan kandungan kimia. Nah, metode harus sudah teruji validitasnya, terutama selektivitas dan batas linearitasnya. Nah, tujuannya adalah memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dalam kaitan efek farmakologis. Nah, nilai minimal atau rentang yang sudah ditetapkan sesuai dengan literatur yang menetapkan batasannya. Ya, tentunya literatur-literatur resmi. Nah, kadar total golongan kandungan kimia yang pertama, ya. Jadi ini golongan kandungan kimia. Ya. Yang pertama adalah minyak atsiri, fenol total, kemudian tanin, flavonoid total, alkaloid total, antraquinon, antosianin total, minyak lemak. Nah, ini ada di buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat itu tertera kadar steroid dan kadar saponin. Tetapi perkembangannya di FHI itu tidak ada. Ya, sehingga nanti tidak saya bahas lebih detail. Nah, tapi yang ada di FHI adalah senyawa-senyawa ini. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kadar minyak atsiri. Nah, di Materia Medika Indonesia, kemudian Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia, dan FHI, ya, semua menggunakan metode destilasi stal. Metode destilasi eh, yang digunakan untuk menarik, mengambil minyak atsiri simplicia. Nah, prinsipnya adalah berdasarkan perbedaan titik didih senyawa dalam campuran zat cair tersebut, sehingga senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap lebih dulu, kemudian jika didinginkan akan mengembun atau terkondensasi dan menetes sebagai zat yang murni dalam bentuk destilat. Nah, kelebihan destilasi stal yaitu bisa menetapkan kadar minyak atsiri yang diperoleh secara langsung dengan mengukur volume minyak atsiri yang terukur pada alat. Metodenya sederhana dan mudah dikerjakan, kemudian menggunakan pembawa air. Ya, jadi air ini uh, ya sebagai cairan, tetapi sebenarnya bukan untuk melarutkan minyak sirinya, ya, karena kan minyak siri tidak larut dalam air, tetapi pembawa, ya, cairan pembawa
di mana dia memiliki titik didih yang lebih besar dari minyak sirih, sehingga nanti akhirnya bisa terpisahkan ya. Jadi cairan pembawa di sini sifatnya harus tidak campur dengan air, kemudian titik didihnya harus lebih besar dari eh, target yaitu minyak sirih, sehingga panas yang ada pada air karena dipanaskan nanti itu bisa membawa atau mendifusikan panas tersebut ke minyak sirihnya, sehingga nanti minyak sirih juga ikut menguap. Nah, tahapan kerjanya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat yang akan digunakan harus dicuci dan dikeringkan untuk mencegah adanya kontaminan yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian simplisia dipotong-potong dulu untuk memperkecil ukuran partikel sehingga minyak asin dapat keluar dengan lebih mudah dari sel, untuk memperluas permukaan simplisia sehingga semakin banyak simplisia yang berinteraksi dengan uh, cairan pembawa tadi. Tapi kalau bentuknya serbuk, ya kalau penetapan kadar bisa juga sampel bahannya itu dalam bentuk serbuk. Tapi kalau untuk isolasi mendapatkan minyak asiri, lebih baik memang jangan diserbuk. Ya. Kemudian simplisia dicampur dengan sejumlah tertentu air hingga seluruh simplisia itu akan terendam ya dengan batasan 2/3 dari volume labu itu terendam. Ya, jadi maksimal itu 2/3 dari volume labunya. Jadi jangan labunya penuh full kapasitas dari volumenya ya, karena nanti bisa menyebabkan kalau terlalu penuh pada saat mendidih nanti ada gejolak uh, gas begitu ya yang membawa cairannya naik ke pipa penampung begitu sehingga volumenya maksimal 2/3 dari kapasitas labu. Kemudian penambahan air hingga simplisia terendam ini bertujuan untuk menarik minyak asiri yang terkandung di dalamnya lebih optimal sehingga didapat jumlah minyak asiri yang maksimal ya. Jadi semua minyak asiri yang ada pada sampel bisa terdestilasi. Ya, ini destilasi stall ya. Rangkaian alatnya seperti ini. Jadi ini adalah bolas bulat, kemudian ada pendingin, ada buret di sini. Nah, tapi buretnya itu 0,5 mili saja ya. Ini 0,5 mili saja dengan skala 0,01 sehingga lebih kuantitatif ya. Alat-alat seluruhnya terbuat dari kaca. Sebelum dipakai, buret harus dicuci dengan etanol dan ether. Ya, jadi untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang ada pada alat. Kemudian dibebas lemakkan dengan asam pencuci dan dibilas dengan air hingga bebas asam. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah destilasi stal. Sekali lagi untuk apa? Untuk penetapan kadar minyak ada sirih. Nah, di laboratorium-laboratorium itu sering ada destilasi Clevenger. Nah, tetapi buretnya di sini, skala yang ada di sini itu lebih banyak gitu ya. Kalau ini tadi kan 0, buret 0,5 mili berskala 0,01 ya. Tapi kalau ini skalanya lebih banyak ya, bisa sampai 10 mili, 5 mili begitu. Nah, apa perbedaan destilasi Stahl dan destilasi Clevenger? Kalau destilasi Clevenger ini untuk isolasi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan minyak asiri, kemudian minyak asirnya itu dipakai entah untuk membuat sediaan, entah untuk pengujian, seperti itu. Jadi minyaknya itu kita pakai ya, atau kita gunakan untuk proses selanjutnya. Nah, tapi kalau destilasi style ini skalanya kan hanya kecil. Ya. Sehingga apa? Jadi di sini hanya untuk menetapkan kadar. Jadi penetapan kadar, oh ada minyaknya, dilihat berapa volumenya, nanti langsung dibagi bobot sampel awal. Nah, jadi ini hanya perwakilan gitu ya, hanya perwakilan saja
Sehingga tentunya sampel yang dimasukkan di alat ini tidak akan sebanyak pada saat kita melakukan isolasi untuk destilasi Clevenger. Kalau destilasi Clevenger kan itu isolasi ya, jadi kalau bisa mendapatkan volume minyak atsiri yang banyak gitu ya. Jadi bisa memaksimalkan kapasitas labu alas bulatnya ini diisi sebanyak-banyaknya, serbuk secukupnya alat ya. Tapi kalau di sini ya hanya menggunakan Simplicia ya yang mampu menghasilkan minyak atsiri di bawah 0,5 mili ini begitu ya. Karena skalanya itu 0,5. Dan satuannya kalau ini kan sampai 0,01 mili ya. Kalau ini hanya skala terkecilnya ya 0,1. Ya, jadi itu perbedaannya. Sekali lagi untuk destilasi Clevenger ini digunakan untuk mengisolasi. Kalau destilasi Stahl itu dengan cuplikan yang sedikit gitu ya, yang mampu menghasilkan minyak atau maksimal yang minyak yang tertampung di sini itu 0,5 ml. Nah, ini destilasi Clevenger. Nah, kalau ini yang destilasi Stahl. Ya, jadi lebih teliti dalam pengukuran kadarnya. Nah, ini prosedur penetapan kadar minyak atsiri berdasarkan FAI. Jadi timbang seksama sejumlah bahan yang diperkirakan mengandung 0,3 mili minyak atsiri. Masukkan ke dalam labu alas bulat, tambahkan 200 sampai 300 mili air, hubungkan labu dengan pendingin dan buret untuk minyak atsiri dengan BJ lebih kecil dari 1, tambahkan 0,2 mili toluen atau silen ke dalam buret. Kemudian panaskan dengan tangas udara sehingga penyulingan berlangsung dengan lambat tetapi teratur. Setelah penyulingan selesai, biarkan selama tidak kurang dari 15 menit. Catat volume minyak atsiri pada buret, nah kadarnya dihitung. Ya, jadi ini dilakukan penimbangan dengan seksama yang mengandung 0,3 ml minyak atsiri. Kemudian selanjutnya adalah penetapan kadar fenol total. Ya, jadi senyawa fenol dalam tanaman merupakan senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan substituen satu atau lebih hidroksil. Ya. Jadi ini termasuk senyawa metabolit sekunder seperti itu dalam golongan fenol. Nah, pada penetapan kadar nanti adalah sebutannya adalah fenol total karena senyawa fenol di dalam tanaman ya itu sangat banyak jenisnya. Ya, jadi semua senyawa yang memiliki substituen satu atau lebih hidroksil pada cincin aromatiknya itu akan bisa tertetapkan dengan metode ini. Jadi penetapan kadar fenol total ini termasuk standarisasi kandungan kimia simplicia atau ekstra, yaitu golongan ya kandungan golongan senyawanya. Nah, metode penetapan kadar fenol total itu adalah Folincio Calteu, di mana metode ini menggunakan alat spektrofotometer visible ya. Jadi yang digunakan adalah nanti pada panjang gelombang visible karena larutan yang akan diukur itu nanti berwarna ya atau bisa juga diistilahkan dengan kolorimetri. Nah, jadi ini fenol total ini sekali lagi semua senyawa yang memiliki cincin aromatis dengan substituen hidroksil akan bisa tertetapkan. Nah, reaksi Folincio Calteu berisi larutan kompleks ion polimerik dari asam fosfomolibdat dan asam heteropolifosfotungstat. Nah, reaksi ini terbuat dari air, natrium tungstat, natrium molibdat, asam fosfat, asam klorida, litium sulfat, dan bromin. Nah, tetapi reaksi ini tersedia ya dalam bentuk sudah komersial. Jadi reagen Folincio Calteu untuk fenol ya, penetapan kadar fenol.
Jadi sudah bisa dibeli, tidak perlu membuat sendiri, sehingga keterulangannya begitu ya, metode yang menggunakan reagen yang sudah komersial seperti ini akan jauh lebih konsisten ya penetapan kadarnya. Ya, ini dikeluarkan oleh Merck. Kemudian prinsip reaksinya adalah terjadi reduksi campuran reagen fosfotungstat dan fosfomolibdat oleh gugus fenol. Ya, jadi gugus fenol hidroksi itu akan mereduksi asam heteropoli yaitu fosfomolibdat dan fosfotungstat menjadi suatu kompleks molibdenum tungsten. Ya, karena senyawa kompleks maka dia akan berwarna. Ya, jadi reaksi Volin-Child-Caltheu ini mengoksidasi fenolat. Ya, jadi prinsip reaksinya adalah prinsip reaksi redox, ya, reduksi dan oksidasi. Di mana reagen polinnya ya fosfotungstat dan fosfomolibdat itu akan tereduksi, sedangkan hidroksil pada fenol itu akan teroksidasi. Ya, senyawa fenolik bereaksi dengan reagen Volin-Child-Caltheu hanya dalam suasana basah, ya, karena dalam suasana basah ini maka akan terjadi disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat. Ya, kita tahu bahwa hidroksil itu kan OH, ya. OH maka H+ itu bisa dilepaskan sehingga akan terjadi ion fenolat. Nah, nanti ion fenolat ini yang akan bereaksi begitu ya untuk proses selanjutnya. Nah, semakin besar konsentrasi senyawa fenolik, maka semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropoli atau fosfomolibdat fosfotungstat tersebut ya menjadi sebuah kompleks molibdenum tungsten sehingga warna biru yang dihasilkan akan semakin pekat. Ya, jadi kompleks molibdenum tungsten ini ya warnanya itu nanti menjadi larutan berwarna biru. Ya, dapat dikuantifikasi berdasarkan serapan yang terbaca pada spektro. Ya, ada beberapa literatur macam-macam ya. Ada 750, ada nanti 765 seperti itu ya. Jadi di 750 ke atas karena warna biru. Kemudian konsentrasi fenol total yang dilaporkan atau hasil dari perhitungan ini nanti persen dihitung sebagai asam galat ya karena nanti baku yang digunakan itu adalah asam galat. Ya, ini adalah struktur dari asam galat ya. Jadi suatu benzen dia memiliki 3 hidroksil. Kemudian di sini ada karboksilat. Nah, karboksilat inilah yang menyebabkan dia menjadi asamnya. Ini asam karboksilat. Kemudian asam galat ini memiliki 3 hidroksil. Nah, dari struktur ini maka sifat dari asam galat ini jelas adalah senyawa polar. Ya. Nah, dia termasuk polar karena hidroksilnya cukup banyak, ya, mendominasi di sisi-sisi luar sehingga dia bisa berikatan hidrogen, ya, bisa dengan air atau dengan pelarut-pelarut yang bersifat polar. Nah, ini contoh baku ya, bisa dibeli di Sigma Aldrich seperti itu. Ya, asam galat. Kemudian ini adalah contoh reaksi ya, contoh reaksi asam galat dengan molibdenum. Jadi ini asam galat. Nah, ini ada suatu basa ya, basanya itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan Na2CO3, tapi ada prosedur yang menggunakan NaOH. Nanti akan kita lihat perbedaan prosedur tersebut ya pada Farmakope Herbal Indonesia. Tapi prinsipnya di sini adalah ada basa begitu ya, basa yang akan menyebabkan terjadinya ionisasinya, disosiasi proton pada struktur asam galat. Nah, ini diambil dari sebuah jurnal. Kemudian dari asam galat yang terionkan ini, maka dia akan mereduksi molibdenum. Ya. Nah, ini molibdenum yang awalnya 6+ akan berubah jadi 5+ karena dia menangkap elektron, ya, menangkap elektronnya. Jadi di sini OH ya berubah menjadi quinon. Nah, ini jadi quinon. Seperti itu. Jadi pelepasan H ya, H+ lepas begitu. Kemudian ya ini lepas 2H+. Nah, ini berubah menjadi 5+. Nah, ini contoh reaksinya. Ada juga literatur yang menuliskan seperti ini ya, molibdenum 6+ tadi menangkap elektron. Ya, menangkap elektron dari fenolik atau senyawa-senyawa yang mampu mereduksi yang lain gitu ya. Kemudian akan berubah menjadi molibdenum 5. Ya, dan reaksi ini harus terjadi pada pH basa, ya, pH 10. Supaya tadi fenoliknya akan mengalami ionisasi. Nah, seperti ini. Nah, jadi sodium karbonat ini akan mengubah ya fenol menjadi ion fenolat. Nah, jadi lambdanya ini ada literatur yang 765. Ya, jadi nanti disesuaikan saja dengan hasil penetapan panjang gelombang maksimum terlebih dahulu karena memang literatur juga bervariasi hasilnya. Nah, jadi awalnya Volin-Child-Caltheu itu akan berwarna yellow
ya kuning. Kemudian setelah bereaksi dia akan berubah menjadi biru molibdenumnya. Nah, atau literatur lain ya menuliskan seperti ini, kalau seandainya senyawanya itu adalah senyawa fenolik, kalau tadi kan asam galat ya pada bab Q gitu ya, proses reaksinya seperti itu. Nah, kalau pada senyawa fenolik secara umum ya mungkin di sini ada R yang lain begitu, tapi kalau misalnya tidak ada asam karboksilatnya seperti itu, apakah kemudian tidak bisa bereaksi? Bisa ya. Dengan basa maka akan berubah menjadi ion fenolat. Kemudian senyawa fenol dengan air, kemudian reagen polinciokalteu ya akan berubah menjadi quinon. Ya, quinon itu berarti benzen ada ketonnya ya. Kemudian di sini terbentuk kompleks molibdenum yang akan berwarna biru. Seperti itu ya. Jadi pertamanya hidroksil ya berubah menjadi keton. Seperti itu. Jadi quinon. Jadi kalau senyawa ini sebenarnya tidak bereaksi. Jadi tidak berwarna gitu ya. Jadi kalau senyawa fenol seperti itu ya, kalau masih fenol sederhana begitu, dia tidak akan berwarna, dia menyerap sinar UV ya di area UV. Dan setelah direaksikan ya, ini terbentuknya quinon seperti ini juga tidak akan berwarna ya, tetapi warnanya itu adalah terbentuk dari polinciokalteu ya yang mengalami reduksi tadi. Ya. Jadi bukan secara langsung senyawa yang bereaksi dari tanaman kita itu yang akan membentuk senyawa berwarna, tidak, tetapi yang membentuk warna sekali lagi adalah reagen polinciokalteunya. Ya, yang asam galat tadi juga sama ya. Kita lihat tadi ini juga kalau struktur seperti ini juga tidak akan berwarna ya, larutannya kalau dia tidak awal begitu asam galat yang jernih begitu. Nah, tetapi warnanya itu adalah dari molibdenum yang membentuk kompleks tadi. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh larutan reaksi polinciokalteu awal. Kemudian ini hasil reaksi. Ya. Jadi sampel, kemudian ditambahkan polinciokalteu dan sudah ditambahkan basa juga. Yang warnanya akan biru. Kemudian simplisia dan ekstrak pada FHI yang ditetapkan kadar fenol totalnya untuk standarisasi ada sekitar 9 simplisia. Ya. Ada akar kucing, kulit buah delima merah, kulit buah delima putih, kulit batang jamblang, daun kemangi, daun kepel, daun lampes, daun selasi, dan daun teh. Nah, dari simplisia ini ternyata prosedur untuk melakukannya itu bervariasi. Nah, kita lihat bagaimana variasi yang ada di FHI. Ya, ini coba saya kompilasi begitu ya dari ke-9 simplisia, kemudian ada prosedur di lampiran FHI begitu ya tentang penetapan kadar fenol total cara polinciokalteu di lampiran. Nah, ini kalau saya bandingkan teknis pelaksanaannya ternyata ada beberapa variasinya. Jadi ini adalah kadar pada simplisia dan ekstrak ya. Misalnya ini akar kucing, oh berarti untuk standarisasinya begitu ya tidak kurang dari 0,39% ya dihitung sebagai asam galat. Untuk ekstraknya yang memiliki kualitas baik berdasarkan Farmakopeia Herbal Indonesia untuk ekstrak akar kucing itu tidak kurang dari 2,39% fenol total sebagai asam galat dan begitu seterusnya. Ini dari beberapa sampel yang lain. Ya, kalau kita lihat di sini kadar tertinggi itu ada di kulit buah delima merah ya dari beberapa simplisia yang ada di Farmakopeia Herbal Indonesia. Kemudian ini ada teknik preparasi simplisianya ya. Mulai dari bobot simplisia yang ditimbang seperti itu. Nah, ini ada dua variasi ya. Ada yang 1 gram, ada yang 100 mg. Ya, ini warna yang sama ya, menunjukkan prosedurnya itu sama. Ya. Jadi antara lampiran, kemudian yang ada di monografi akar kucing, kulit batang jamblang, daun kepel dan daun teh ya. Tekniknya hampir sama dalam preparasi simplisianya. Jadi nanti simplisinya ditimbang 1 gram, kemudian dilarutkannya dengan pelarut metanol dalam labu takar nanti mengekstraksinya begitu ya dengan 25 mili metanol, kemudian nanti disaring begitu setelah penyaringan itu adalah 25 mili. Ya. Nah, untuk proses ekstraksinya itu adalah dengan cara 1 jam dengan pengadukan magnetik. Nah, ini juga 1 jam pengaduk magnetik. Nah, tetapi ada teknik yang lain. Ini itu pada kulit buah delima merah, kulit buah delima putih, daun kemangi, daun lampes, dan daun selasi. Ini penimbangannya 100 mg simplisianya, tapi ternyata di sini pelarutnya adalah etanol. Ya, di sini pelarutnya etanol. Kemudian volume ya pada saat ekstraksi itu 10 mili.
kemudian nanti disaring, dietkan sampai 10 mili. Ya, 10 mili. Nah, untuk ekstraksinya, jadi sebelum penyaringan tadi ya, 1 jam dengan sonikasi suhu 50 derajat Celcius. Ya, jadi teknik mengekstraksinya. Jadi kalau ada 2 versi begitu ya, ada yang 1 jam dengan pengaduk magnetik, ya ini seperti nanti yang ada di video tutorial. Kemudian ada lagi 1 jam dengan sonikasi suhu 50 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, untuk sampel ekstrak, ya untuk sampel ekstrak di sini kalau kita lihat, bobot ekstrak yang ditimbang ada beberapa macam jenis. Nah, ini ada yang 0,2 gram, 0,2 gram, ini yang warna hijau. Berarti metodenya hampir sama. Kemudian metanol larutnya sama ya, dengan diekstraksi dengan 25 mili metanol. Kemudian dilakukan 30 menit pengadukan dengan magnetik. Ya, 30 menit pengadukan magnetik. Kemudian setelah itu disaring, dimasukkan ke labu takar 25 mili, dietkan sampai tanda labu takar 25 mili. Nah, itu. Kemudian untuk kulit buah delima merah, delima putih, daun kemangi, ini ya yang saya tandai warna berbeda. Ini teksturnya ada perbedaan gitu. Ya, jadi ini ada etanol sebagai pelarut, kemudian labu takar yang dipakai ini 20 mili untuk kulit buah delima. Tekniknya itu sonikasi suhu 50 derajat Celcius hingga larut seperti itu. Ya, sedangkan kalau yang ini dia pakainya 30 menit pengaduk menggunakan magnetik. Ya, sama seperti teknik yang lain. Volumenya berbeda, yang ini 25 mili. Kemudian sampel yang ditimbang ini 50 mg, ini 50 mg juga. Ya, jadi perbedaan penimbangan tentu dikaitkan dengan kadar ya, kadar dari senyawa tersebut pada sampel bahan alam. Ya, jadi semakin tinggi kadarnya tentunya penimbangannya juga akan semakin rendah. Ya, logikanya seperti itu. Oke, kemudian, nah ini jadi proses ekstraksi untuk atau pelarutan gitu ya pada sampel ekstrak, ya kan sudah dapat ekstrak sebenarnya. Nah, tapi supaya yakin sampelnya itu larut, ya ini ada yang dengan teknik 30 menit pengaduk magnetik, ada yang sonikasi suhu 50 derajat hingga larut pada kulit buah delima, tapi untuk sampel yang lain ini sama yaitu 30 menit dengan pengaduk magnetik. Oke, selanjutnya baku pembanding asam galat ini juga ada beberapa variasi. Ya, ada yang dibuat 10 mg dengan pelarut metanol sama semua, pelarutnya metanol. Kemudian labu takarnya, ya ini yang ini 25, yang ini 20. Kemudian ada yang 20 juga ini. Ya, ini malah dua tanaman ini ya. Kalau sampelnya simplisia itu asam galatnya nimbangnya 20 mg di labu takar 20 mili, tapi kalau sampelnya ekstrak pembandingnya ekstraknya 10 mg, labu takarnya 25 mili. Nah, ini juga seperti itu. Ya, dua ini sama. Ini. Ya. Jadi ada beberapa variasi teknis pelaksanaan. Kemudian seri pengencerannya pun bervariasi ya. Yang lampiran FHI itu menggunakan seri 100, 70, 50, 30, 15, 5 ppm. Yang akar kucing pakainya 80. Nah, ini yang hijau ini mereka sama yaitu pakainya 80, 60, 40, 30. Ya. Kemudian kalau yang ini berbeda 1 0, dia dalam bentuk yang dituliskan di FAI itu